Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ayu Gustina, mahasiswa dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Yang mana pada video kali ini saya akan membahas materi berjudul Aspek keperilakuan pada auditor internal. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai audit internal. Menurut Institute of Internal Auditor yang dikutip oleh Boynton dan kawan-kawan pada tahun 2001, menjelaskan bahwa audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Fungsi dari audit internal sendiri yaitu sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan hasil berupa saran atau rekomendasi, dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya. Program audit yaitu tindakan atau langkah-langkah terperinci yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan. Langkah kerja pemeriksaan yang memuat pengarahan khusus dalam melaksanakan pemeriksaan, meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan pemeriksaan, kemudian yang kedua pemeriksaan dan evaluasi informasi, yang ketiga komunikasi hasil pemeriksaan, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Selanjutnya adalah peran auditor internal. Peran auditor internal sangat unik karena auditor internal adalah agen yang memantau tindakan agen lain. Dalam hal ini yaitu manajemen. Keduanya dipekerjakan oleh pimpinan yang sama. Auditor internal memainkan peran penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan memberikan kontribusi untuk efektivitas organisasi yang sedang berlangsung. Auditor internal memainkan peran berharga karena secara aktif meningkatkan kesadaran risiko dan pengendalian atas nama manajemen. Kemudian otoritas dari auditor internal. Otoritas auditor internal dapat dibentuk melalui pemantauan yang tepat oleh komite audit dalam hal dukungan dan keputusan struktur. Susunan organisasi yang ideal adalah yang memiliki fungsi laporan auditor internal secara langsung dan semata-mata kepada komite audit, baik mengenai isu-isu audit internal maupun masalah administrasi seperti sumber daya, anggaran, dan kompensasi. Selanjutnya, prospek profesi auditor internal. Salah satu premis utama saat ini adalah organisasi manapun bahwa kehadiran fungsi audit internal yang kuat dapat berjalan lama dalam mendukung dan mempromosikan tata kelola organisasi yang efektif. Selanjutnya, profesionalisme dalam peran auditor internal dan otoritas. Auditor internal harus memiliki profesionalisme, profil, dan kemandirian untuk memenuhi perannya secara efektif. Auditor internal harus mampu menyediakan tantangan, lingkungan pelaporan, transparansi, dan jujur ke tingkat tertinggi tanpa rasa takut dan retribusi. Selanjutnya, jenis peran auditor internal ini ada beberapa. Yang pertama ada peran pengendalian pengawasan, kemudian peran pendukung keputusan, dukungan peran manajemen risiko, peran komunikasi, peran pemerintahan, sistem keterlibatan peran, peran teknis, dan peran manajemen intimidasi. Selanjutnya, yaitu memotivasi pihak yang diaudit. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa motivasi merupakan alat keperilakuan terbesar bagi audit internal. Yang pertama ada kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Pihak yang diaudit dapat dijanjikan bahwa pendapat mereka akan diterima dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan keseluruhan manajemen guna memperbaiki kondisi operasi organisasi. Kemudian yang kedua, menghormati
menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa hormat ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama yang diaudit. Untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasikan bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam investigasi terhadap kinerja, serta mengembangkan tindakan-tindakan korektif. Selanjutnya, terkait dengan hubungan dengan gaya manajemen, terdapat 4 gaya manajemen atau kepemimpinan secara umum. Keempat gaya tersebut meliputi ada gaya mengarahkan, gaya melatih, gaya mendukung, serta gaya mendelegasikan. Masing-masing gaya manajemen tersebut mempunyai perbedaan yang luas dan semuanya mencerminkan filosofi serta pendekatan manajemen terhadap para manajer. Selanjutnya, pengelolaan konflik. Jadi, konflik itu dapat terjadi dalam hal yang pertama adalah lingkup, seperti terhadap manajemen, kemudian tujuan, sebagaimana terhadap auditor eksternal, kemudian yang ketiga tanggung jawab, seperti layanan manajemen, dan yang keempat nilai atau dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Dalam bidang akuntansi, konflik dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak yang diaudit yang cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya. Ada 4 metode khusus yang secara umum digunakan untuk menyelesaikan konflik, yaitu ada arbitrasi, kemudian mediasi, kemudian kompromi, dan yang terakhir adalah secara langsung. Keempat metode tersebut mencoba untuk mencapai suatu posisi yang dianggap adalah yang terbaik bagi organisasi. Selanjutnya ada masalah-masalah hubungan. Brink dan Witt pada tahun 1982 mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik. Yang pertama adalah ingat bahwa terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Kemudian yang kedua, pengaruh terbesar terhadap perasaan-perasaan dan emosi seharusnya juga dipertimbangkan. Ketiga, keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Dan yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir. Selanjutnya adalah karakteristik umum individu. Pada umumnya, sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit meliputi yang pertama menjadi produktif, sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang bermakna. Kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting. Ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. Keempat, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan. Kelima, memiliki sifat yang adil dan jujur. Keenam, memiliki bias pada diri sendiri, tercermin pada sikap yang lebih suka dipuji dibandingkan dengan dikritik. Ketujuh, mencari kepuasan diri sendiri. Kedelapan, memiliki nilai untuk mendapatkan imbalan atas usaha-usahanya. Kesembilan, bersikap seperti orang-orang yang patuh dan dapat beradaptasi secara baik. 10, menjadi bagian dari tim yang sukses. 11, memiliki rasa haru atas bencana yang menimpa orang lain. 12, memiliki keterkaitan pada pemaksimalan keputusan diri sendiri. Dan yang terakhir, lebih cenderung untuk sensitif dibandingkan dengan membantu orang. Selanjutnya, kesadaran pada diri sendiri. Elemen-elemen utama dari aspek terpenting kondisi ini adalah adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam berhubungan secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi. Kemudian rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Kemudian kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. Selanjutnya, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan orang lain.
Kemudian sesuatu perusahaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Dan yang terakhir, suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Selanjutnya, komunikasi secara efektif. Komunikasi terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. Perintah seorang auditor dengan menggunakan komunikasi yang efektif merupakan cara yang positif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan audit. Kemudian pelaksanaan audit partisipatif. Pada dasarnya, audit merupakan usaha kerja sama antara auditor dan pihak yang diaudit. Elemen-elemen kepelakuan tersebut meliputi yang pertama, pada awal audit, tanyakan kepada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Kemudian bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam nilai pemrograman audit dan pelaksanaan audit. Kemudian perolehan persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Selanjutnya, dapatkan persetujuan atas isi laporan. Dan yang terakhir, memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Penggunaan pengetahuan keperilakuan dalam audit. Jadi, secara umum, penanganan keperilakuan organisasi adalah akibat dari berbagai hal. Yang pertama adalah kondisi, pada umumnya kualitas dari struktur pengendalian internal. Kemudian motivasi atau kebutuhan dari karyawan kantor untuk membentuk etika dan kejujuran atau sebaliknya. Kemudian sikap atau dasar karakteristik pribadi dari seluruh tingkatan karyawan. Pengalaman dan pemahaman atas aspek-aspek keperilakuan serta pertimbangan terkait memberikan kepada auditor alat audit yang kuat. Kemudian contoh riset terkait materi aspek keperilakuan pada auditor internal. Judulnya yaitu Perilaku Auditor dalam Mendukung Kinerja Manajerial pada PT Angkasa Pura I di Semarang. Penulisnya Jaluanto Sanu Punjul Tiuso, kemudian Amsar, dan Octavia Priska Pratiwi. Penelitian ini diharapkan selanjutnya dapat menambah hasanah pengetahuan pemanfaatan akuntansi keperilakuan khususnya mengenai aspek keperilakuan auditor internal. Pencapaian penelitian adalah mengetahui perilaku auditor internal dalam menjalankan tugas yang mendukung kinerja manajerial dan agar mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat perilaku auditor internal. Studi perilaku auditor internal merupakan pendalaman pengetahuan tentang perilaku pendukung kinerja manajerial yang efektif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan datanya dengan wawancara mendalam dengan teknik analisis domain digunakan. Hasil penelitiannya adalah perilaku auditor internal mendukung kinerja manajerial, meliputi team building, terdiri dari penugasan tim kerjasama sesuai dengan keahlian. Manajemen auditor internal yaitu komunikasi, bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, kepercayaan ketua tim memberikan arahan dan penjelasan, keberhasilan kinerja anggota tim auditor internal yaitu manajemen staf data dan informasi, menentukan perbaikan dan arahan, memperbaiki sistem yang kurang baik. Faktor-faktor yang mendukung perilaku meliputi kebijakan dan dukungan pihak manajemen, sistem dalam perusahaan yang mendukung komunikasi dan kerjasama antar anggota tim. Faktor penghambatnya yaitu kurang dukungan pihak manajemen, personil yang bekerja tidak benar selama proses pemeriksaan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.